Ada perasaan sesak yang sulit dijelaskan saat seorang cowok melihat tetes air mata mengalir turun di atas pipi seorang cewek cantik. Setidaknya, itulah yang kurasakan saat aku melihat Lexi menangis di balkon sekolah saat ini. Cewek itu bukannya cantik-cantik amat sih. Sebenarnya dia cewek paling jahil di sekolah, nyaris mengesalkan. Tapi sejauh ini belum ada yang memprotes kelakuannya itu. Mungkin karena tak ada yang menegurnya, kelakuannya makin menjadi-jadi saja dari hari ke hari. Tapi hari ini, saat melihatnya menangis di balkon, aku jadi terenyuh. Rambutnya melambai-lambai ditiup angin, air mata yang membasahi pipinya. Belum lagi pakaian seragam cewek di sekolah kami memang imut banget. Rasanya aku jadi jatuh cinta. Tanpa bisa menahan diri lagi, aku menghampirinya. Lex, lo kenapa? Kok nangis gitu? Siapa yang gangguin lo? Lexi menoleh padaku. Sekilas terlihat binar aneh di matanya. Tapi hanya sekejap saja. Jadi kukira aku hanya salah lihat. Gak ada yang gangguin gue kok. Tapi gue belum makan dari pagi. Hah? Terus lo nangis gara-gara? Gara-gara lapar. Sialan. Percuma aku jadi melo gara-gara cewek iseng kayak gini. Bisa-bisanya nangis cuma karena beginian. Yaudah, bye-bye. Jangan pergi dulu. Bajuku ditarik keras-keras sampai-sampai aku nyaris terpelanting ke belakang. Lo pinjemin gue duit dong. Gue gak ada duit, teriakku. Lo kenapa gak minjem orang lain aja? Di sekolah kita kan banyak yang tajir. Si Tony gitu, yang setia kawan gila-gilaan. Atau Markus, yang gak pernah segan traktir semua cewek di sekolahan. Kalau lo gengsi, masih ada Frankie yang suka minjemin duit pakai bunga. Kayak Lintah Darat Junior. Kenapa lo harus pilih gue? Cowok paling miskin di sekolah ini. Alah, gak usah merendah. Gue tahu bapak lo punya apotek keren. Iya, tapi duit jajan gue sedikit banget. Please lah, jangan palak gue, please. Sial, tanpa peduli sedikit pun pada ucapanku yang mengiba-iba, cewek itu tetap ngotot kepingin merebut dompetku. Lo kenapa sih tega gitu? Aku terus meminta belas kasihannya. Memangnya dosa apa gue sama lo? Dosa lo adalah pernah minjem duit sama gue. Aku terdiam sejenak. Pikiranku melayang pada adegan diriku yang sedang meminjam duit pada Lexi. Bagaimana cewek itu menyuruh berlutut dan menyembah-nyembah, dan bagaimana pada akhirnya dia memberiku 500 perak. Gara-gara kejadian itu? Tanyaku tak percaya. Tapi itu kan kejadian 10 tahun lalu. Zaman itu duit parkir aja cuma gope. Loh, ya justru itu. Waktu itu GoPay masih penting, gak kayak zaman sekarang. Pokoknya sekarang utang lo udah berkembang biak jadi muka si Suta. Suta? Soekarno-Hatta, Oon. Gila, mana mungkin gue punya si Suta? Teriakku sambil memamerkan isi dompetku yang mengenaskan. Nih coba lihat, cuma ada si Imam Bonjol sama Antasari. Puas? Ya udah, gue terima deh. Hah? Gue terima segala yang lo miliki. Enak aja, udah tahu milik gue minim banget. Sorry aja, akan gue lindungi dengan nyawa gue. Seharusnya aku tahu, aku tidak boleh mengucapkan kata-kata itu. Tapi saat itu yang kupikirkan hanyalah tak kubiarkan diriku ditindas cewek mengerikan ini. Bagaikan adegan lambat dalam film, aku berbalik dan mulai melarikan diri. Sementara si cewek monster mengejarku dengan mulut menganga lebar yang mengeluarkan suara. Wow! Aku mengangkat tanganku dan mengayunkannya sambil menoleh ke belakang. Tak menyadari bahwa di depanku ada kantong ciki. Sial, aku kepleset. Hanya sekejap saja aku kembali ke gerakan normal, yaitu saat aku kepleset dengan gaya balet yang cupu luar biasa. Setelah itu, adegan lambat mengerikan itu kembali berlangsung. Bagaikan seorang penonton, aku melihat diriku meloncat melewati pagar pembatas balkon. Mulutku terbuka lebar-lebar, tapi tak ada satu jeritan pun keluar dari mulutku. Kutata permukaan tanah yang awalnya setinggi 10 meter, dan semakin lama semakin dekat itu dengan mata terbelalak lebar. Jadi, beginikah air hidupku? Hanya demi 7.000 perak. Aku gak rela.
Itu pikiran terakhirku sebelum semuanya menjadi gelap. Hai semuanya, terima kasih ya udah dengerin cerpen berjudul Demi 7.000 Perak yang ditulis oleh Lexisu. Cerpen ini dinarasikan utamanya sama narator cowok, namanya Iyo Baswara. Dia ini seorang voice talent memang, makanya suaranya mantep banget. Ada aku juga di situ sebagai Lexisu, tokoh ceweknya. Nah, kalau misalnya kamu dengar nama Lexisu ya, mungkin kamu bakalan keingetnya sama cerita-ceritanya dia yang genrenya itu thriller atau misteri, karena emang Lexisu ini dikenal bikin cerita dengan dua genre itu. Kalau cerpen Demi 7.000 Perak ini, sebenarnya aku nemuin itu di Wattpad-nya dia, namanya Lexisu juga. Jadi waktu itu aku lagi iseng aja emang, browsing Wattpad, nyari-nyari cerita pendek, siapa tahu ada yang seru. Tahu-tahu nemu cerita ini dan pas baca ya, emang ceritanya apa ya, konyol banget iya, terus kayak nggak serius juga iya, tapi memang masih ada sentuhan Lexisunya karena ya tragis banget sih. Di akhir kan si tokoh utamanya ini mati ya. Udah gitu cuma gara-gara mau dipalak 7.000 perak, nggak banget kan? Cerpen Demi 7.000 Perak ini sebenarnya cuma salah satu cerpen yang dibungkus oleh Lexisu di Wattpad-nya itu dalam bungkusan Kumcer Super Tragis. Jadi di sana masih ada 6 cerpen lagi yang bisa kamu baca. Makanya kalau misalnya kamu penasaran, langsung cek aja ke sana. Pengen lihat siapa tahu setragis apa sih cerita-cerita yang lain, silahkan cek langsung ke sana. Oh iya, untuk editing dan mixing dari cerpen audio kali ini, Podcast Main Mata berkolaborasi dengan E-Boy alias Derek Adeboy. Kamu bisa cek Instagramnya dia di @interjeksi. Sekali lagi, makasih udah dengerin. Terus kalau misalnya kamu juga pembaca cerpen dan tahu nih ada cerpen-cerpen menarik, karya siapa aja, mau yang udah dibukuin ataupun yang belum, boleh dong infoin ke Podcast Main Mata, ke aku. Siapa tahu cocok buat dibacain. Kamu bisa kasih tahu lewat DM atau mention. Kalau di Instagram di @potlakpodcast atau @patricia.wulandari. Kalau di Twitter di @podcastpotlak atau @patipatigulipat. Lalu kalau kamu menikmati konten yang kami sajikan, kami juga akan berterima kasih banget kalau misalnya kamu mau ngerekomendasiin Podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku dan juga suka dengerin cerpen audio. Caranya bisa dengan follow Podcast Main Mata di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau platform pemutar podcast lainnya. Kemudian share bab ini ke media sosial kamu. Mau Twitter, Instagram, Facebook, apa aja. Dukung juga jaringan Potluck dengan subscribe di YouTube, namanya Potluck Podcast. Soalnya di sana Podcast Main Mata juga sekali-sekali suka bikin konten yang nggak ada di platform podcast lainnya. Terus kalau misalnya kamu pengen tahu nih episode-episode yang udah rilis dari semua channel podcast yang ada di dalam jaringan Potluck, kamu langsung follow aja di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!